Pada video kali ini saya akan memberikan latihan soal hukum Newton dan gaya gesek. Soal yang pertama, ini ada balok masanya 10 kg didorong gaya F 38 Newton. Koefisien gesek statis dan kinetis 0,4 dan 0,3. Berapakah gaya gesek antara balok dan lantai? Ini saya sudah menggambar gaya-gayanya. Perhatikan di sini ada gaya berat benda, titik beratnya tengah-tengah ya di sini. Terus kemudian ada gaya tekan bidang lantai pada balok. Berupa gaya normal ya. Kalau didorong ke kanan berarti kecenderungan gerak balok ini adalah ke kanan. Oleh sebab itu gaya geseknya melawan arahnya ke kiri. Ya tentu saja yang muncul lebih dahulu adalah gaya gesek statis. Nah kalau ditanyakan gaya gesek, itu kita harus tahu dulu benda ini, balok ini sudah bergerak atau masih diam. Caranya kita misalkan balok hampir gerak. Jadi ini dimisalkan, misal balok hampir gerak. Nah kalau balok hampir gerak, maka nilai Fs itu akan mencapai maksimum. Nilainya adalah mu S dikalikan N. Nah kalau kita lihat pada gambar, anggap aja yang ke arah vertikal itu sumbu Y, yang horizontal X ya. Kalau saya terapkan hukum 1 Newton sigma Y 0, N min W 0, berarti N-nya adalah W ya kan. Jadi kalau gitu mu S, N-nya itu W. Nah, perhatikan W itu M dikalikan G ya. Jadi mu S-nya 0,4, Wm kali G, karena masanya 10, berarti ini 100. Oleh sebab itu ini 40 Newton kan gitu. Nah, sekarang Fs maksimum ini kita bandingkan dengan gaya lawannya itu. Fs gaya lawannya adalah F, yang horizontal arahnya ke kanan itu. Ternyata di sini lebih besar Fs maksimum daripada gaya pendorongnya. Oleh sebab itu baloknya masih tertahan. Jadi balok masih diam. Nah, gitu ya, karena gaya pendorongnya kurang besar. Kalau masih diam berarti berlaku hukum 1 Newton sigma Fx sama dengan 0. Berarti F yang searah kecenderungan gerak benda, saya beri tanda positif, yang melawan Fs negatif. Nah, ini sama dengan 0. Jadi kalau begitu Fs-nya sama dengan F. Nah, F-nya tadi kan sudah diketahui dalam soal, yaitu 38 Newton. Jadi kalau begitu gaya gesek yang terjadi pada balok itu adalah gaya gesek statis. Karena benda masih diam, nilainya adalah 38 Newton. Nomor 2, ini ada sistem katrol. Masa katrolnya diabaikan, beban M1, M2 sudah diketahui masanya 2 kg dan 3 kg. Berapakah tegangan tali T1 dan T2 saat sistem bergerak? Saya sudah gambarkan gaya-gayanya seperti ini, ada tegangan tali kiri kanan. Perhatikan ini masa katrolnya diabaikan. M2 di sini kan lebih besar dari M1 ya. Jadi kalau begitu nanti M2 turun, M1 naik. Nanti katrolnya muternya seperti ini. Tetapi masa katrol diabaikan. Jadi kalau masa katrol diabaikan, tidak ada torsi atau momen gaya pada katrol, maka tegangan tali kiri dan kanan itu sama. Jadi tadi di sini T1 ya. Terus sebelahnya ini T2. Nanti T1 itu sama dengan T2 ya, sama dengan T gitu aja. Sekali lagi, tegangan tali kiri kanan itu sama karena masa katrolnya diabaikan. Ini sudah saya gambar gaya berat balok 1, balok 2. Nah, kalau M2-nya turun dengan percepatan A, maka M1 naik dengan percepatan yang sama A, sama dengan percepatan sistem itu. Kenapa demikian? Karena kalau M2 itu turun 1 meter, dalam waktu yang sama M1 naik juga 1 meter. Ini namanya sistem percepatan tunggal. Hanya ada satu nilai percepatan. Jadi kalau begitu, untuk menghitung percepatannya sangat mudah karena percepatannya sama. Jadi A-nya itu langsung pakai sigma F per sigma M. Jadi sigma F-nya, W2 itu searah percepatan, berarti positif ya. Yang melawan min T plus T, min T plus T. Jadi tegangan tali ini hasil reaksi, gaya hasil reaksi, jadi saling meniadakan. Jadi nggak usah diperhatikan, nggak ikut sigma F. W1 berlawanan dengan percepatan, itu negatif. Dibagi dengan jumlah massa, berarti M1 ditambah M2. W2-nya adalah 30 M kali G ya. Jadi sekali lagi, W itu M kali G. W1-nya adalah 20 M kali G. Kalau G-nya nggak tahu, dianggap 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. M12, M23.
Jadi ini 30 kurangi 20, 10 dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Berikutnya untuk mencari tegangannya, kita meninjau salah satu balok, boleh balok yang pertama, boleh balok yang kedua. Ini saya pilih balok yang pertama ya. Balok yang pertama itu dapat gaya T yang ke atas, searah dengan percepatan, W1 yang melawan percepatan. Jadi sigma F M1 kali A pada balok 1. Sigma F-nya T searah percepatan positif dikurangi dengan yang melawan W1, ya kan? Terus ini M1 dikalikan A, jadi T min W1 M kali G. Jadi 20, M1 2, A-nya tadi ketemu 2, jadi T-nya adalah 24 Newton. Jadi nanti T1 sama dengan T2, tegangan tali kiri kanan sama sebesar T yaitu 24 Newton. It's very easy problem. Nomor 3, ini ada balok 2 ya, masanya M1, M2 sudah diketahui dalam soal. Kemudian balok M2 itu terletak di meja kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,25. Nah terus kemudian sistem mula-mula ditahan diam, kemudian M2-nya dilepas. Jadi kalau M2-nya dilepas, nanti M1 turun, M2-nya akan bergeser ke kanan. Nah yang ditanyakan adalah waktu M1 untuk mencapai tanah dari keadaan diam. Jadi kalau mencapai tanah dia akan menempuh jarak 10 meter. Caranya kita harus cari tahu dulu berapa percepatannya. Saya sudah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada M1 bekerja gaya W1 beratnya sendiri. Terus ada tegangan tali. Lihatlah sini tegangan talinya. Cucu-cucuan seperti ini ya gambarnya. Terus kemudian ini tegangan tali yang atas sama dengan yang vertikal ini. Kenapa demikian? Karena katronnya masanya diabaikan, tidak ada torsi. Jadi satu tali itu tegangannya pasti sama. Pada M2 ini sudah saya gambar gaya-gayanya, ada gaya beratnya W2, terus kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek kinetis ya. Nah, kenapa gaya gesek kinetisnya itu ke kiri? Karena kalau sistem ini bergerak pasti nanti M1-nya itu turun. Nah, kalau M1 turun, M2 akan bergerak ke kanan. Sehingga gaya gesek kinetisnya arahnya melawan gerakan. Yaitu arahnya ke kiri, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk mencari percepatannya, di sini percepatan M2 dengan M1 itu sama saja ya. Jadi ini A1 sama dengan A2 sama dengan A. Karena kalau M1 ini turun 1 meter dalam waktu yang sama, M2-nya ke sana juga 1 meter gitu kan ya. Kalau percepatan sama bisa kita cari dengan rumus sigma F per sigma M. Jadi A sama dengan sigma F-nya itu adalah W1 searah percepatan positif, yang melawan adalah min T plus T. Nah ini juga min T plus T. Nah saling menghilangkan kalau tegangan tali itu aksi reaksi, jadi tidak ikut dalam sigma F. Kemudian FK di sini melawan percepatan, jadi dia negatif ya. Sedangkan W2N nggak ikut sigma F karena dia tegak lurus percepatan. Jadi sigma F di sini maksudnya adalah gaya-gaya yang sejajar dengan percepatan. Dalam hal ini berarti FK gitu ya. Karena FK melawan percepatan tandanya minus. Nah dibagi sigma M yaitu M1 ditambah dengan M2. Nah ini kita uraikan dulu. W1 FK itu mu K kali N per M1 plus M2. Tetapi terlihat pada gambar itu bahwa normal itu sama dengan W2, ya kan? Jadi normal di sini itu nilainya akan sama dengan W2 karena benda ini setimbang ke arah vertikalnya. Nah, terus kemudian dibagi M1 plus M2. W1-nya M kali G yaitu 30 ya. G-nya kalau nggak diketahui itu 10. Mu K-nya adalah 0,25, W2 M kali G 20, M1 3 ditambah M2 2. Jadi ini 30 dikurangi 5, 25 bagi 5. Jadi hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan sistem. Otomatis ini menjadi percepatan M1 maupun M2 gitu ya. Nah sekarang kita lihat ini A-nya kan bilangan. Jadi kalau bilangan berarti gerakannya adalah GLBB. Nah sekarang coba perhatikan tinjau M1 yang bergerak turun ini. Karena bergerak GLBB berlaku S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Gitu kan ya. Jadi S-nya yang dilampaui itu adalah 10. VO-nya dari keadaan diam. Jadi 0 ya VO-nya. Kali T, T-nya ditanyakan. A-nya itu 5 kali T kuadrat. Seperti itu. Jadi ini 10
Ini setengah kali 5 kali T kuadrat. T kuadrat 20 dibagi 5 berarti 4. Berarti T-nya adalah akar 4, berarti 2 skon. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan M1 untuk mencapai tanah. Sangat mudah sekali. Soal nomor 4, ini adalah lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Pada saat sistem bergerak dengan percepatan tetap, berapakah tegangan tali T1 dan T2? Jadi 3 balok itu ditarik dengan gaya 40 Newton, 3 balok itu dihubungkan dengan tali seperti ini. Perhatikan tali penghubung AB dengan BC itu tali yang tidak sama ya. Jadi tegangannya berbeda. Jadi yang sini tegangannya T1, yang itu T2. Yang ditanyakan berapa T1, T2-nya ketika sistem bergerak. Caranya kita cari dulu berapa percepatan sistem. Ini percepatannya sama semua ya, ABC itu, sistem percepatan tunggal. Jadi ABC itu bisa kita pandang satu kesatuan balok besar. Jadi ini kita pandang sebagai satu kesatuan balok besar yang disebut sebagai sistem yang memuat massa ABC. Jadi dia diseret dengan gaya F40 Newton ke kanan, nanti gaya geseknya ke kiri. Gaya gesek kinetis karena dia sudah bergerak ya. Jadi FK ini bekerja pada sistem. Nah, kalau mencari percepatannya ya langsung aja sigma F dibagi dengan sigma M. Jadi sigma F-nya F searah percepatan positif yang melawan negatif FK sistem. Jadi dibagi sigma M itu berarti massa total seluruhnya, massa sistem. F-nya ini sudah diketahui dalam soal, FK sistem berarti mu K dikalikan berat total sistem. Dibagi dengan MA plus MB plus MC. F-nya itu adalah 40 Newton, mu K-nya di situ 0,2 dalam soal ya, 0,2. Nah, terus kemudian beratnya sistem itu berat total. Kalau kita lihat masanya 2 tambah 3 tambah 5, lihat gambar, itu kan 10. Berarti beratnya adalah 100. Nah, massa A itu adalah 2, massa B 3, massa C itu 5. Jadi ini 40 dikurangi dengan 20 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya adalah 20 bagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Begitu. Sangat mudah mencari percepatannya. Nah, sekarang kalau mencari tegangan tali, nah kita tinjau satu per benda. Untuk mencari tegangan tali T1, saya gambar gaya-gaya pada A. Jadi gaya-gaya pada benda A, perhatikan di sini ada tegangan tali yang arahnya ke kanan, ya. Terus kemudian ada gaya gesek yang melawan percepatan arahnya ke kiri. Terus ada gaya normal, ada gaya berat. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya. Nah, gaya gesek kinetis itu arahnya ke kiri karena sistem ini bergerak ke kanan, begitu kan ya. Nah, kalau mencari T1 sangat mudah, gunakan sigma F sama dengan MA dikalikan A, karena kita meninjau benda A. Jadi ini T1 searah percepatan positif dikurangi FKA sama dengan MA dikalikan A. Jadi T1 min ini mu K kali NA. Tapi NA-nya di sini sama dengan WA, ya kan? Jadi MA dikalikan A, jadi T1 mu K-nya 0,2. WA-nya adalah 20 karena masanya 2 kg, MA 2, A-nya tadi sudah ketemu 2. Jadi kalau gitu T1 min 4 sama dengan 4. Berarti T1 dapatnya adalah 8 Newton. Untuk mencari tegangan tali T2, saya meninjau balok B ya. Balok B itu akan bekerja gaya apa saja. Jadi pada balok B akan bekerja gaya T2 yang arahnya ke kanan, kemudian T1 yang arahnya ke kiri. Karena B bergerak ke kanan, ada gaya gesek kinetis arahnya ke kiri. Jadi kalau saya gambar pada B bekerja gaya-gaya seperti ini. T1, T2, FKB. Ada normal B, ada WB. Sekarang kita terapkan hukum 2 Newton, sigma F itu sama dengan MB kali A. Jadi nanti T2 secara percepatan positif, T1 melawan negatif, min FKB, min karena melawan percepatan, sama dengan MB dikalikan A. Nah, sekarang FKB-nya berapa? Kita bisa hitung. FKB itu adalah mu K dikalikan dengan NB, tapi NB-nya sama dengan WB di sini. Jadi langsung saya masukkan mu K-nya 0,2 dikalikan dengan 30, WB hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita sudah siap menghitung T2-nya. Jadi T2 min T1-nya sudah ketemu tadi 8 ya. FKB 6
MB-nya adalah 3, percepatannya diketahui tadi 2, sudah dihitung. Jadi ini T2 min 14, ini 6 ya. Jadi T2-nya dapatnya adalah 20 Newton. Kalau soalnya objektif, Anda bisa menggunakan cara cepat untuk menghitung T1 dan T2. Ya, tanpa menghitung percepatannya dahulu. Asalkan koefisien gesek kinetis antara A, B, C dengan lantai sama semua. Perhatikan arah T1 yang sama arah percepatan yang bekerja pada balok A. Jadi T1 itu adalah menarik balok A dibagi dengan jumlah massa sistem kalikan gaya penarik. Jadi massa A di situ adalah 2, jumlah massanya 2 tambah 3 tambah 5. Nah itu kan 10. Nah dikali dengan ini 40. Berarti hasilnya adalah 8 Newton. Kalau kita mencari T2, carilah T2 yang vektornya sama arah dengan percepatan. Jadi T2 yang arahnya ke kanan. Jadi T2 itu narik balok yang mana? Yang ditarik T2 itu adalah balok B, A-nya juga ikut ya, ikut ketarik. Jadi T2 itu narik 2 balok, yaitu B dengan A, MB dengan MA, ya dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya penarik. Jadi MB ditambah dengan MA itu adalah 3 ditambah 2 dibagi dengan jumlah massa 10 dikalikan gaya penarik 40. Jadi ini 4 kali 5 berarti hasilnya adalah 20 Newton. Nah kalau kita perhatikan T1 8 Newton, T2 20 Newton, ternyata sama hasilnya dengan tadi ya. Tadi kan 8 Newton 20 Newton. Nomor 5, ini ada balok M1 M2 disangkutkan dengan katrol, katrolnya masanya diabaikan ya. M1 terletak pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat, bidang miring ini kasar, miukannya setengah. Nah, M1 sudah diketahui 2 kilo, M2 diketahui 4 kilo, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah percepatan M2 dan kemana arahnya kalau sistem dilepas. Ini saya sudah uraikan gaya-gayanya, jadi ini ada W2, gaya berat M2, terus tegangan tali, yang miring dengan yang vertikal itu sama, karena katrolnya ini masanya diabaikan. Ini kan satu tali, kalau satu tali tegangannya pasti sama. Nah terus kemudian balok M1 ini memiliki berat W1 ya, di sini W1, terus kemudian gaya normalnya adalah N1, tekanan bidang miring pada balok secara tegak lurus. Nah kalau saya asumsikan M2 itu turun, M1 itu bergerak miring ke atas, karena di sini M2 lebih besar dari M1 ya. Saya asumsikan M2 itu turun, M1-nya bergerak miring ke atas, sehingga gaya geseknya melawan, arahnya adalah ke kiri miring. Seperti itu melawan percepatannya. Gaya gesek selalu berarah melawan percepatan. Nah, W1 ini adalah gaya yang tidak sejajar bidang, tidak tegak lurus. Ini harus kita uraikan dulu, sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Nah, ini saya sudah uraikan W1 ke arah sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Jadi W1 cos alfa itu yang tegak lurus bidang. Karena kalau ini sudutnya alfa, yang ini kan sudutnya 90 min alfa. Ya kan? Berarti kalau begitu sebelahnya itu pasti komplemennya, yaitu alfa. Sekali lagi ini 90 min alfa, ini alfa. Uraian yang di samping sudut ini pakai cos ya, W1 cos alfa, sedangkan yang lain pasti sin. Jadi nggak mungkin muncul tan. Uraian vektor menjadi komponennya selalu pakai cos dan sin. Nah kalau sudah diuraikan seperti itu, sekarang kita sudah siap untuk menghitung berapa percepatannya. Ini percepatan M2 sama dengan M1, karena kalau M2 itu turun 1 meter, M1 dalam waktu yang sama bergerak miring ke atas juga 1 meter. Oleh sebab itu, ini berarti sistem memiliki percepatan yang sama. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan percepatan sistem. Jadi kita bisa menghitung pakai rumus A sigma F per sigma M. Nah, sigma F-nya itu wis 2, itu syarat dengan percepatan positif. Yang melawan min T plus T, min T plus T. Selalu habis tegangan tali karena itu gaya si reaksi. Tidak ikut dalam sigma F. Terus kemudian dilawan oleh apa di sini? Lah A di sini arahnya miring ke atas tapi W1 sinnya berlawanan. Jadi negatif W1 sin alfa. Terus dilawan lagi percepatannya itu oleh FK. Jadi dikurangi FK dibagi dengan jumlah massa.
Nah, ini kita uraikan W2, W1 sin alfa, FK-nya mu K dikalikan dengan N. Tapi kalau kita lihat, nah N1 ya, N1 itu kalau kita lihat sama dengan W1 cos alfa. Jadi ini langsung bisa diganti dengan W1 cos alfa. Nah, terus kita bagi dengan sigma M. Nah, kita tinggal memasukkan aja. W2 itu M kali G berarti 40, W1 adalah 20, M kali G ya. Sin alfa sin 37. Nah, sin 37 itu adalah 0,6. Mu K-nya dalam soal adalah setengah. W1-nya 20, cos 37 0,8. Lalu kita bagi dengan sigma M, yaitu 2 ditambah 4. Ya, ini tambah itu. Jadi kalau begitu ini hasilnya 40 dikurangi 12 dikurangi dengan 8 dibagi dengan 6. 40 dikurangi 20 adalah 20 dibagi 6, berarti ini 10/3 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata hasil percepatannya ini positif. Artinya memang benar M2 itu turun, M1-nya miring ke atas. Jadi kalau begitu gerakan M2 itu arahnya kemana? Ya arahnya turun dengan percepatan 10/3 meter per sekon kuadrat. This is very easy and fun.